Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Divija. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga Sobat Divija semua dalam keadaan sehat ya. Topik yang kali ini kita bahas menarik banget loh teman-teman, yaitu mengenai Strawberry Generation, sensitif atau kreatif. Sebelum mulai ke materi kali ini, aku mau ngebahas dulu nih seputar tentang Divija. Divija itu apa sih? Divija adalah komunitas non-profit yang bergerak di bidang kesehatan mental sejak Januari 2020. Komunitas ini hadir dengan visi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental dalam masyarakat. Oh iya, teman-teman, di Divija itu terdapat beberapa divisi loh. Salah satunya adalah divisi mini class, yang tugasnya memberikan informasi mengenai kesehatan mental. Kali ini teman-teman bakal belajar bareng dua orang volunteer Divija. Ada Kak Catherine Barta, mahasiswa psikologi Universitas Medan Area, dan aku Naila Herunisa, mahasiswa psikologi Universitas Negeri Surabaya. Oke, karena kita udah kenalan, yuk simak lebih lanjut materi kali ini. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata mayoritas penduduk Indonesia itu didominasi oleh generasi Z atau sebesar 27,94% dari total populasi loh. Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 juga menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Dan lebih dari 12 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami depresi. Yang dimana hal ini tampaknya mendukung pernyataan bahwa generasi itu merupakan generasi yang tidak cukup tangguh. Di sini udah kelihatan nih teman-teman, bahwasannya Strawberry Generation itu ditujukan oleh generasi Z atau generasi muda masa kini. Lantas, kenapa ya fenomena ini bisa terjadi? Salah satu hal yang dapat memengaruhi terjadinya Strawberry Generation adalah pola asuh. Kalian pernah dengar nggak sih kalau orang tua di zaman dulu itu menggunakan kekerasan dalam mendidik? Dan itu hal yang wajar bagi mereka. Tetapi jika diterapkan pada anak masa kini, itu akan sangat berbeda. Orang tua pada masa kini pun umumnya memiliki kehidupan yang lebih sejahtera. Ia membuat mereka dapat memanjakan anak, sehingga anak menjadi lemah, baik secara fisik maupun mental. Jadi apa sih Strawberry Generation itu? Dan mengapa ya diistilahkan dengan buah strawberry? Menurut buku yang ditulis oleh Prof. Renald Kasali, generasi ini adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif, tetapi mudah menyerah dan mudah sakit hati. Diistilahkan dengan buah stroberi dikarenakan buah itu indah, namun mudah rapuh dan hancur apabila dipijak. Pada mulanya, sebutan Strawberry Generation ini muncul pertama kali di Taiwan. Sedangkan istilah strawberry sendiri diciptakan oleh sosiolog Australia Paul Hirsch tahun 1978 dalam bukunya yang berjudul The Graying of the Greens, Demographic Change and Political Realignment in Australia. Untuk ciri-cirinya terdapat dua bagian, ada ciri positif dan ada ciri negatif. Untuk ciri positif yang pertama, kreatif dan inovatif. Generasi ini terbiasa dengan teknologi dan internet, sehingga mudah beradaptasi dan memiliki ide-ide kreatif. Yang kedua, melek teknologi. Strawberry Generation ini mahir menggunakan berbagai perangkat, platform digital, dan selalu mengikuti tren baru. Lalu, ada berpikiran terbuka. Umumnya, generasi ini lebih toleran dan terbuka terhadap ide-ide baru dan perbedaan. Selanjutnya, peduli sosial. Generasi ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Lalu, ciri negatif yang pertama, mudah tertekan. Generasi strawberry ini dibesarkan dengan pola asuh yang lebih protektif, sehingga mudah tertekan ketika menghadapi kesulitan. Yang kedua, kurang tahan banting. Generasi ini terbiasa dengan kenyamanan dan kemudahan, sehingga kurang mampu menghadapi rintangan dan kegagalan. Lalu, memiliki ekspektasi tinggi. Generasi ini dibesarkan dengan ekspektasi yang tinggi, sehingga mudah kecewa ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapannya. Terakhir, individualis. Strawberry Generation cenderung fokus pada kebutuhan dan keinginan pribadi, serta kurang memperhatikan orang lain.
Oke, untuk pembahasan selanjutnya, yuk kita belajar bareng Kak Catherine. Nah, mungkin ada nih dari teman-teman yang relate dengan ciri-ciri tersebut dan penasaran, apa sih yang menyebabkan strawberry generation? Oke, aku kasih tahu ya, ada beberapa hal yang menyebabkan strawberry generation. Misalnya, melakukan self-diagnosis. Kalangan muda cenderung melakukan diagnosis sendiri tanpa berkonsultasi dengan pihak yang lebih ahli. Hal ini karena terpapar oleh informasi yang ada di media sosial. Alhasil, kita membandingkan diri, membandingkan permasalahan dengan informasi yang ada di internet. Kemudian, akan timbul perasaan tertekan, stres, bahkan depresi. Selanjutnya, pola asuh orang tua. Pola asuh yang dimaksud di sini adalah overprotective dan juga otoriter, yang menyebabkan anak merasa tertekan dan dibatasi serta tidak diberi ruang untuk berkreasi. Kemudian, anak akan kesulitan ketika menghadapi tantangan. Selain itu, kurangnya komunikasi dalam keluarga juga menyebabkan anak kurang percaya diri. Kemudian, adanya perubahan sosial dan lingkungan yang cepat dan kompleks menyebabkan seseorang kesulitan ketika menghadapi tantangan, sehingga ia akan semakin terpuruk dan semakin rapuh. Selain itu, karena penggunaan media sosial yang berlebihan, kita memang bisa mendapatkan berbagai informasi dan berita melalui media sosial, tetapi juga kita akan terpapar oleh dampak negatif dari media sosial. Seperti yang tadi sudah dijelaskan teman-teman, kita bisa melakukan self-diagnosis, kita juga membandingkan diri, dan yang terakhir, terbiasa menghindari tantangan. Ketika kita terbiasa menghindari masalah atau tantangan, maka kita akan semakin terpuruk dan merasa gagal ketika kita tidak mampu menghadapi tantangan yang ada. Setelah kita mengetahui penyebabnya, tentu kita memerlukan solusi untuk mengatasinya. Ada 5 tips yang bisa kamu lakuin untuk meningkatkan ketahanan mental. Yang pertama, membangun dukungan sosial. Hubungan yang sehat, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pasangan, akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental. Hal ini karena ketika kamu menghadapi permasalahan atau tantangan, kamu bisa mendapatkan dukungan melalui orang-orang tersebut. Selanjutnya, menanamkan growth mindset, artinya pola pikir berkembang. Dalam hal ini, kita akan berpikir bahwasannya keterampilan maupun kemampuan dapat berkembang melalui usaha, waktu, dan juga ketekunan. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, kita tahu nih bahwa tantangan tersebut untuk mendewasakan diri kita dan untuk semakin berkembang, bukannya malah membuat kita lari dari tantangan. Kemudian, kita harus belajar untuk bertanggung jawab dan mengelola emosi. Dengan kita mampu mengelola emosi, maka ketahanan mental akan meningkat karena kita dapat mengelola stres dengan cara yang lebih tepat. Cara awal yang bisa kamu lakuin yaitu dengan mengenali dan memvalidasi emosi ataupun perasaanmu. Apakah kamu merasa senang, sedih, kecewa, atau marah? Kemudian, kita harus menggunakan media sosial secukupnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dan yang terakhir, poin ini berkaitan nih dengan poin yang keempat tadi ataupun poin media sosial, yaitu bukan minat dan bakat. Dengan adanya minat dan bakat, kita dapat mengalihkan nih kebiasaan kita menggunakan media sosial. Selain itu, minat dan bakat akan menumbuhkan rasa percaya diri kita, sehingga kita semakin berani untuk menghadapi tantangan ataupun persoalan. Wah, nggak terasa ya teman-teman, pembahasan kita sudah mau selesai. Tapi tunggu dulu, ada sebuah quotes oleh Oprah Winfrey yang mengatakan, "Where there is no struggle, there is no strength." Yang artinya, jika tidak ada perjuangan, maka takkan ada kekuatan. Maka dari itu, kita harus berjuang bahwasannya generasi strawberry bukanlah generasi yang sensitif, tetapi generasi yang tangguh dan penuh ide kreatif. Kita sudah selesai. Sobat Divija boleh banget nih membaca lebih lanjut mengenai strawberry generation melalui sumber yang tertera berikut ini. Jangan lupa follow sosial media Divija untuk menambah insight mengenai kesehatan mental lain. Terima kasih. See you guys. Bye-bye.